dari Ba'alwi yang kita bisa dengar sendiri telah begitu luas tersosialisasi bahwa kalau nggak ada habaib Indonesia nggak akan merdeka, bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo Imam itu adalah semua habaib, wali semua habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib, kemudian Garuda dari habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Kalau memang sejarah seperti itu benar adanya, kenapa tidak? Kita harus mengakui fakta. Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, ini astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Timbullah keresahan, apakah Ba'alwi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih, Indonesia ini gue yang merdekain. Setelah menafikan para pejuangnya sesungguhnya, menafikan para waliullah, yang Wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini sebetulnya yang perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat, di kalangan bangsa selama ini. Oleh karena itu saya berbicara sekali lagi dari hati yang bersih tanpa kebencian. Seandainya terbukti, nah buktinya gini, ketika tes DNA mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umatnya bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh. Bukan diskursus nasional gitu loh. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Dan haplogrup daripada Wali Songo itu J1. Itu sudah terkonfirmasi. Nah, oke. Dengan kenyataan seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Oh, tentu saja kita tidak boleh menjadi permusuhan. Tidak boleh menjadi pertengkaran. Sejauh semua pihak tunduk kepada fakta historis dan fakta genetika gitu loh. Nggak perlu terjadi. Saya katakan tadi para muhibin tetaplah cintai Habib-Habibmu. Tetap cintai. Tapi kali ini dalam konteks beliau sebagai seorang alim, seorang ulama, seorang guru, seorang guru. Kita jaga tetap persahabatan itu. Nggak usah kemudian, oh lo bukan Suriah, gitu. Jangan. Tetap jalin pertemanan, jalin persahabatan itu. Rakat ukhuwah Islamiyah. Dasarnya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Dan damaikanlah di antara saudara-saudara kamu. Kira-kira astagfirullahaladzim, ini yang ingin saya sampaikan. Dan harus saya sampaikan karena sebagai seorang muslim, kedua sebagai seorang ketua umum organisasi Islam, saya harus memberikan kontribusi. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk menegur saya anytime, di mana saja. Apabila ada salah, mohon juga bimbingan dan koreksi dan sebagainya.